Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengajak untuk mengambil inspirasi dari kegiatan pembayaran zakat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Wapres, para menteri dan direksi BUMN melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dalam Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan salah satu cara dalam menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama yang membutuhkan. Tes ini bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengajak semua untuk mengambil inspirasi dari kegiatan pembayaran zakat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri dan direksi BUMN melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan teladan dalam menunaikan zakat melalui Basnas yang dapat menyalurkannya kepada mustahik yang membutuhkan secara tepat dan transparan. Hal ini disampaikannya saat kegiatan teladanan pemimpin daerah berzakat tahun 1944 Hijriah atau 2023 di Mahlige Sultan Adam lantai 2 Martapura. Saidi mengatakan dalam Islam zakat memiliki peran yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan salah satu cara dalam menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama yang membutuhkan. Beliau berharap kegiatan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kepedulian dan keteladanan dalam berzakat, serta dapat memberikan manfaat besar bagi sesama. Dari gunaan zakat dalam kegiatan keteladanan ini adalah tindak lanjut kegiatan dari pemerintah pusat untuk kita di daerah, dan membayar zakat adalah bentuk rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema yang diusung dalam kegiatan ini berkah berzakat, terima kasih mujahid, terima kasih mujahid. Tema ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah dan memberikan apresiasi kepada mujahid dan mujahid. Kita harus selalu mengingat bahwa ketika kita membayar zakat bukan hanya mustahik yang mendapat manfaat, tetapi kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Banjar Nuryadi berharap kegiatan rutin ini dapat menggugah masyarakat lewat keteladanan pimpinan daerah dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Agenda rutin kita, dan kita berharap dalam kegiatan rutin ini bisa akan lebih menggugah masyarakat lah lewat keteladanan para pemimpin kita. Yang pemimpin kita sudah melaksanakan kewajiban mereka dan mereka mempercayai lewat Basnas gitu. Mudah-mudahan ini juga akan ditiru oleh para agnia kita, para orang-orang kaya kita bisa menyalurkan baik infak sedekahnya ataupun zakatnya gitu. Kita mudah-mudahan ini kita gotong royong, kita bahasa Banjar dikerubuti supaya lebih banyak pengumpulannya lebih banyak. Karena dengan banyak kita bisa mengumpul, kita juga lebih banyak berbuat baik kepada masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita sekarang musibah bertubi-tubi ini luar biasa. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, PT Pertamina Persero menggelar pasar murah dalam rangka Safari Ramadan Kementerian BUMN 2023 di halaman kantor Bupati Banjar dengan menyediakan 1.000 paket sembako. Satu paket sembako terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng seharga Rp100.000 yang disubsidi menjadi Rp50.000. PT Pertamina Persero menggelar pasar murah dalam rangka Safari Ramadan Kementerian BUMN 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Manajer CSR PT Pertamina Persero, Dian Hapsari Pirasasti mengatakan, Pertamina sebagai BUMN energi mendapat amanah dari pemerintah, terutama dari Kementerian BUMN untuk dapat menyediakan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Namun tidak itu saja, pihaknya juga diamanahkan untuk bisa berkontribusi memberikan peran serta terhadap pemberdayaan masyarakat. Salah satunya kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan di Kabupaten Banjar dengan penyaluran sembako murah sebanyak 1.000 paket. Adalah kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini melalui kegiatan Safari Ramadan yang kami lakukan di Kabupaten Banjar. Pertamina melakukan kegiatan penyaluran sembako murah sebanyak 1.000 paket sembako. Tidak hanya di wilayah Kalimantan Selatan ini saja, Pak Wabub, kami mendapatkan amanah dari Kementerian BUMN di wilayah Jakarta Utara dan sudah kami lakukan minggu yang lalu. Sementara itu, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, yang membuka pasar murah tersebut mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Pertamina dengan menghadirkan program Safari Ramadan BUMN 2023. Dengan harapan, CSR ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif. Ditambahkan Wakil Bupati, program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, melibatkan karyawan dan manajemen PT Pertamina dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pertamina adalah menghadirkan program Safari Ramadan BUMN tahun 2023. Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, yang melibatkan karyawan dan manajemen Pertamina dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, I Gusti Mada Suryawati menambahkan, masyarakat sangat antusias untuk antri membeli paket sembako. Ada 1.000 paket sembako yang terdiri dari satu paket berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng dengan harga Rp100.000 yang disubsidi menjadi Rp50.000 dengan membawa satu KTP untuk satu orang dan khusus untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Kita mendapat bantuan dari SM Pertamina dan Kementerian BUMN Safari Ramadan Pasar Murah dengan 1.000 paket isinya 5 kg beras, 1 kilo gula pasir, 1 liter minyak goreng. Harga mereka subsidinya ada 50.000. Selain juga kita melaksanakan di 20 kecamatan dan 1 kabupaten yang berbeda. Alhamdulillah pada hari ini kita lihat antusias masyarakat untuk mendapatkan sembako murah dengan harga 50.000 dari 100.000 sudah banyak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam acara ini Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, para pelaku UMKM binaan Pertamina, dan sejumlah undangan. Umar Rifah, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Metrokominfo, Camat se-Kabupaten Banjar ikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi restoratif justice. Restoratif justice adalah salah satu pendekatan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban yang berkeadilan dan kedamaian. Camat se-Kabupaten Banjar ikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi restoratif justice di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan, restoratif justice adalah suatu pendekatan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban yang berkeadilan dan kedamaian. Cara peradilan pidana, fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dalam restoratif justice, dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak
yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Jadi sangat tepat tadi kalau Pak Kajar bilang rumah mufakat. Nah, kalau sudah sepakat, timbul perdamaian. Sejumlah instansi penegak hukum di Indonesia telah memiliki aturan terkait restoratif justice seperti Kejaksaan Agung memiliki peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan menjelaskan, restoratif justice merupakan program dari Kejaksaan Agung. Untuk syarat pelaksanaannya termuat dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, yakni tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan. Tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan restoratif justice, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikannya. Kami butuh nanti Pak, kalau namanya rumah RJ, rumah perdamaian lah. Kalau di daerah timur itu rumah perdamaian lah, Pak. Jadi ini tidak saja ada perkara di pihak kepolisian atau kejaksaan. Jadi kita mengajak masyarakat kalau ada sengketa atau permasalahan hukum yang menyangkut pidana atau hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, camat atau pembekal, ini dapat digunakan rumah mufakat ini. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, yakni Kasih Tindak Pidana Umum Hermani Indra Sakti. Selain itu juga dilakukan penandatanganan secara simbolis komitmen bersama tentang pembentukan rumah restoratif justice di setiap kecamatan oleh Camat Martapura Barat, Camat Telaga Buntung, dan Camat Sungai Pinang. Lydia Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Metrokominfo, Tim Satuan Tugas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar hadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara virtual. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Puji Ismartini mengingatkan agar waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang Lebaran, seperti tarif angkutan udara, daging sapi dan daging ayam ras, bawang merah, dan lain-lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah beserta Tim Satuan Tugas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar hadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara virtual di Comment Center Martapura. Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tahir Balau yang memimpin rakor mengimbau agar mewaspadai kenaikan komoditas harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Serta bagi kabupaten kota yang belum mengirimkan data tentang operasi pasar murah dan sidak pasar agar secepatnya dikirim, karena data tersebut dibutuhkan untuk melakukan pemetaan penanganan terhadap daerah yang bersangkutan. Bagi kepala daerah yang tidak mengirimkan data, maka dianggap kebutuhan komoditas menjelang Lebaran telah terpenuhi. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menerangkan mengenai inflasi di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Inflasi bulan Maret 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan ia pun mengingatkan agar waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang Lebaran, seperti tarif angkutan udara, daging sapi dan daging ayam ras, bawang merah, dan lain-lain. Inflasi Maret 2023, 65 kota mengalami inflasi, serta 23 kota mengalami deflasi. Sedangkan menurut laporan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendagri, komoditas utama yang mempengaruhi perubahan indeks perkembangan harga yaitu cabai rawit yang mengalami kenaikan harga di 143 kabupaten kota. Beras juga menyumbang kenaikan di 98 kabupaten kota, sedangkan cabai merah menyumbang penurunan harga di 113 kabupaten kota. Bagus Fuad, Suara Banjar, melaporkan.
Metrokominfo, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki pimpin rapat paripurna terkait penyampaian LKPJ Bupati Banjar tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 hingga tahun 2026. Di pertengahan Ramadan 1444 Hijriah, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna di aula kantor DPRD Kabupaten Banjar di Martapura. Rapat dibuka Ketua DPRD Haji Muhammad Rofiki didampingi Wakil Ketua 3 Haji Ahmad Zaki Hafizi dan dihadiri Porkofimda, PLH Sekda Banjar Ikhwansyah, beberapa kepala SKPD, perusahaan umum daerah, anggota dewan, serta lembaga swadaya masyarakat. Dalam rapat paripurna ini, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026. Sesuai dalam kerangka acuan tersebut, telah dimuat visi Kabupaten Banjar, yakni terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Ditetapkan 5 misi, yakni peningkatan kualitas hidup dan SDM, peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penyelenggaraan pemerintahan amanah, baik, bersih, dan efektif, serta penguatan karakter masyarakat yang religius berakhlak baik, berkepribadian luhur, menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, juga demokratis. Berdasarkan analisis SPOT, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkaian pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 diprioritaskan untuk pemantapan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat. Beliau juga menuturkan penyampaian Bupati Banjar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam rapat paripurna ini juga dibahas tentang penyampaian laporan pokok-pokok pikiran, laporan Pansus Pesantren dan Keagamaan Islam, permintaan persetujuan aspirasi LSM untuk pembentukan Pansus PT Baramarta, dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pajak dan retribusi daerah. Fahrizal Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Metrokominfo, Festival Bacatuk Dauh Beduk tahun 2023 yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar masuki babak Grand Final. Menampilkan 9 grup finalis setelah berhasil lolos pada babak penyisihan yang digelar di tanggal 20 hingga 22 Maret 2023 yang lalu. Grand Final Festival Bacatuk Dauh atau Beduk tahun 2023 yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar digelar di Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Kegiatan rutin tiap bulan Ramadan untuk melestarikan tradisi orang Banjar ini menampilkan 9 grup finalis setelah berhasil lolos pada babak penyisihan yang digelar 20 hingga 22 Maret 2023 lalu. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang membuka kegiatan mengatakan, Festival Bacatuk Dauh ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka menjaga kelestarian keragaman budaya dan tradisi religius di daerah. Ditambahkannya, tradisi memukul beduk atau Bacatuk Dauh yang dulunya sering diperdengarkan di masjid dan musola sebagai pertanda masuknya waktu sholat, kini telah mulai terpinggirkan. Sirine telah menggantikan peran beduk dalam banyak tempat. Oleh karena itu, kita perlu mengenang kembali nilai dan makna dari tradisi ini, serta menjaga agar tidak dilupakan di masa yang akan datang. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengingatkan kembali pentingnya melestarikan budaya
dan tradisi Islam yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi. Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar Haris Rifani menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melestarikan kebudayaan atau tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. 9 grup finalis yang tampil memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah, trofi, serta piala bergilir. Salah satu juri, Abdurrahman, mengatakan semua finalis tampil bagus, namun tiap lomba pasti ada pemenangnya dengan segala penilaian yang dilakukan. Penilaian untuk Festival Beduk 2023 ini meliputi pukulan 50%, vokal dan busana masing-masing 25%. Untuk Festival Beduk ini kita ke pukulan beduknya itu yang kami nilai yang lebih dominan karena persentasinya 50% itu adalah pukulan beduknya, terus yang 25% untuk vokal, yang 25% adalah busana. Nah, jadi yang lebih dominan kalau festival Becatuk Dau itu adalah pukulan beduk. Jadi bukan vokalnya, walaupun vokal itu mendukung, tetapi itu nomor 2. Jadi yang harus diutamakan adalah pukulan beduk. Grup Baitul Huda dari Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, keluar sebagai juara pertama. Juara kedua diraih Al-Munir dari Tunggul Irang Seberang. Juara 3 Al-Banjari dari Murung Kenanga. Harapan 1 Islahul Ummah dari Murung Keraton. Harapan 2 Syabab Islahul Ummah dari Murung Keraton. Dan harapan 3 Al-Islah dari Air Santri Murung Kenanga. Untuk juara favorit diraih Ar-Raudah Senior dari Telok Solang Ilir. Busana terbaik diraih Darul Muflihin dari Karangan Putih. Dan pelestari diraih An-Nadir Junior dari Murung Kenanga. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Saya Nadia Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.